Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Peredam Hantu. Kembali lagi bersama kami channel YouTube Peredam Hantu pemirsa. Kali ini kita berada di Pemalang, di tepatnya di Belik ya Pak. Desa Bulakan, Desa Bulakan, Kecamatan Belik, yang dipimpin langsung oleh Bapak Kiai Rohmat beserta tim Peredam Hantu. Dan ini kita sedang berada di makam dan petilasan Mbah Brahma Kendali, Di Atas Angin Basa Pujaga dan Ki Atas Angin dan Sapu Jagat. Untuk proses jalannya penarikan, mari kita saksikan. Jangan lupa pemirsa Peredam Hantu, kali ini saksikan proses kami sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kekuatan itu apakah memang ada kekuatannya atau enggak, kita relakan saja. Ini dipandu oleh Pak Agus dari pihak pengelola sini, biar kita itu tahu bahwa apa yang ada di petilasan ini apakah betul atau enggak, supaya masyarakat di luar sana itu tahu yang sebenarnya. Jadi tidak diragukan lagi kekuatan apa, penghuni apa yang ada di wilayah makam sini, sehingga masyarakat jangan sampai menggunakan atau sesuatu hal yang artinya negatif digunakan yang negatif, walaupun ini semuanya itu positif semua, karena ini aliran putih, alirannya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada saat ini dan kita dua akan kita pelajari apakah betul yang terjadi pada tahun-tahun yang lalu sampai sekarang kekuatannya masih ada dengan tadi peliharaan di sini, seperti katakanlah monyet, apa memang ada sejarahnya atau gimana. Kita coba Mas Ali ini biar tahu kekuatan apa yang masuk di tubuhnya Mas Ali. Ini sama Kiai sedang membacakan zikir atau mantra yang tujuannya itu biar kekuatan ini masuk di tubuhnya, nanti disinkronisasi kepada beliaunya Pak Agus. Ini jalannya proses mediator sudah mulai datang. Kita saksikan teman-teman. Salam Peredam Hantu. Tanyakan apakah betul apa enggak, ini kekuatan apa yang ada di beliaunya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari organisasi Putra Andong ini ingin tahu sejarah simbah di sini itu memang dari dulu apa baru-baru sekarang, Pak? Dari dulu. Nama simbah siapa ini? Syekh Sapu Jagat. Syekh Sapu Jagat dulunya itu riwayatnya gimana masuk di daerah ini? Betalas sini, terus? Betalas terus saya di sini Untuk apa? Menyepi. Untuk menyepi. Nah, selain tadi Mbah Sapu Jagat, siapa lagi yang ada di sini, Mbak? ada Dua orang. Ada dua orang. Siapa lagi itu dua orang itu? Syekh Abdurrahman. Coba. Terus siapa lagi? Syekh Abdurrahman. Terus yang satu? yang satu bukan aliran kita. Bukan aliran terus di sini simbah dengan tadi Syekh Abdurrahman. Terus berkaitan dengan apa istilahnya hewan-hewan di sini, itu ada hubungannya dengan simbah atau ini? Ada hubungannya dengan simbah. Memang itu peliharaan simbah atau kemana? Peliharaan simbah. Selain tadi peliharaan simbah, kata Pak Budi atau Pak Agus ini tadi ada siluman ular, ada macam-macam, itu memang ada atau enggak? Ada
Memang ada. Ya. Bentuknya kecil atau besar? Besar. Besar sekali. Ya. Ada apanya tuh? Ada mahkota. Ada mahkotanya Pak. Oke. Kami terus terang aja ingin silaturahmi, kalau banyak doakan saja kalau Ya. kita itu banyak rezeki, kita ingin Ya. memperbaiki merealisasi seperti itu, biar ini kelihatan itu ada makamnya, Ya. ada biar terawat. seperti itu. Ya. Rawatlah. Dirawatlah di sini. Iya. Rawat. Dan lestarikanlah alam di sini. Jangan sampai alam ini kotor dengan orang yang niatnya kotor. Alam akan rusak dengan orang itu yang niatnya rusak. Kalau misal orang datang ke sini itu niatnya rusak, pasti dia akan celaka sendiri. Karena tempat ini masih asli, masih alam. Sakral ya. Bukan orang yang sembarangan bisa masuk sini. Karena saya bertapa di sini itu untuk mendekatkan kepada Allah, kepada alam. Karena Allah dan alam itu satu dan kesatuan. Kalau alam ini asli indah, alami, Allah akan melindungi, Allah akan menjaga. Tapi kalau alam ini dikotori orang niatnya, Allah akan melaknat, Allah akan benci. Jadi untuk Bapak yang sudah menjaga tempat ini, terima kasih. Terima kasih dari saya pribadi. Bapak sangat ikhlas menjaga alam ini, menjaga daerah sini, dan daerah sini itu tolong Pak, jangan dikotori Pak dengan niat yang nggak baik. Makanya saya sangat saya sangat kasihan dengan orang-orang yang kesini dengan niat yang kotor. Justru dia yang mencelakakan dirinya sendiri karena dia sudah kufur kepada Allah. Jadi tolonglah hargai alam, hargai sekitar, biar dunia ini tentram. Justru semua yang di sini itu sangat sudah tentram, sudah jangan diusik lah pokoknya di sini, jangan diusik. Nanti akibatnya tahu sendiri kalau alam di sini terusik, terkotori, nanti sangat beresiko dengan alam sekitar yang lain. Jadi tolong saya berpesan untuk terakhir kalinya, rawatlah dan jagalah alam ini. Semoga alam ini itu alam yang selalu asli, walaupun di sini sudah didirikan tempat untuk ziarah, untuk berdoa. Niatlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan meminta yang lain, tolong. Itu niat dari Allah. Jangan meminta yang lain. Jangan mengkufuri nikmat Allah. Jangan jadi manusia yang kufur. Jadi tolong. Kalau semua alam ini suatu saat dikotori, suatu saat sudah tidak alami lagi, mungkin menandakan akhir zaman sudah tiba. Jadi mohon maaf, tolong ya Pak. Iya. Tolong ya. Iya. Jagalah. Terima kasih.
saya mohon izin Pak untuk untuk ada tugas yang lain. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Nggak apa-apa, Mbak. Ya, ini pemirsa Peredam Hantu. Seperti tadi, tim Peredam Hantu sudah menarik apa yang tadi diceritakan oleh Bapak Kirohmat, yaitu yang masuk Syekh Sapu Jagat, pemirsa. Dan ini untuk lebih jelasnya kita tanyakan kepada Bapak Agus yang sudah bertahun-tahun berada di sini, apa saja dan kejadian apa saja yang tersimpan di makam ini tersebut atau petilasannya ya Bapak Agus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi ini wabarakatuh. Bapak Agus ya, dengan Iya. Bapak Agus. Selamat sore Bapak. Selamat Gimana kabarnya Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, seperti ini Bapak. Tadi Bapak Kiromat bersama tim Peredam Hantu datang atau sowan ya ke sini untuk berjelasan mendoakan yang ada di petilasan ini, yaitu Syekh Sapu Jagat dan tadi yang Abdul Rahman. disebutkan Syekh Abdul Rahman. Ya, ini Pak Agus, boleh tanya-tanya sebentar? Ini tadinya ini kera-kera ini dari mana Pak Agus, dan apa saja misteri apa saja yang tersimpan di makam atau petilasannya Syekh Sapu Jagat ini? Bisa diceritakan dari awal sampai akhir, boleh Pak Agus? Insya Allah, untuk pengetahuan sedikit-sedikit. kita juga, untuk pemirsa yang di rumah juga Pak Agus. Terima kasih sebelumnya. Ya, awal untuk adanya primata monyet, Monyet, di sini ya. primata kecil, bentuknya sedang, itu memang awalnya alami. Tapi ketika pada waktu itu tahun 98, min plusnya kurang lebih hanya 6 ekor atau 4 ekor, yang 2 sering pergi. Itu tahun Tahun 96. 98. 98. 98. 98 ya. Hmm. Masih 6 ekor. Masih 6 ekor. Iya. Jadi dan itu masih takut dengan manusia. Ketika kami tahu ke situ, akhirnya posisi saya pada waktu itu masih jadi pegawai negeri, guru SD di sebelah. Iya. Itu kurang lebih 2 tahun berikutnya, tahun 2000 saya menetap di perumahan sini, dan setiap pagi saya mandi di Sendang. Di Sendang. Setiap Sungai pagi itu kecil ini ya, Pak, Sendang, ya. Pancuran. Kemudian saya ngasih makan hampir setiap hari. Itu Jadi Pak pakai Agus tinggal pepaya. di sini ya? Iya, betul. Nah, kemudian berkembang biak, ketika sudah mencapai 50 ekor atau lebih, itu akan memisahkan diri jadi satu kelompok. Maka kelompok lain akan terbentuk dengan sendirinya, yaitu yang sudah tua-tua, kan Iya. gitu. Akhirnya berkembang sampai sekarang Iya. kurang lebih itu jumlahnya 1342 ekor. Itu belum termasuk yang masih digendong. Iya. Kalau masih gendong 2 bulan kemudian sudah turun atau sudah dipisahkan oleh induknya, maka kami hitung. Iya, dan tadi yang seperti saya dengar ceritanya, seperti monyet yang di sini tidak mau dipublikasikan. Benar? Betul, iya. Benar Itu sekali, Pak Agus. tahun 2004 sampai 2006. Ketika pada waktu itu kami berfoto bareng dengan rombongan, kalau nggak salah dari Jakarta, itu ada 4 ekor, bahkan yang foto di situ adalah kurang lebih sekitar 20 orang. Tapi ternyata yang kelihatan hanya orangnya saja. Kemudian monyetnya tidak seperti yang sekarang panjenengan semua tahu kelihatan. Jadi ketika dipoto maka kelihatan hanya orangnya Iya. saja. Itu seperti mengisyaratkan bahwa tidak mau diperlihatkan Betul. atau dipublikasikan Iya. ke masyarakat ya Pak Agus ya. Dan ini kok bisa sampai sekarang mereka mau? Itu Alhamdulillah kami dengan sesepuh sini, Iya. beliau sudah almarhum Mbak Haji Nasir, yang istilahnya dengan sangat telaten, sangat istilahnya mau mengelola bersama-sama bebarengan dengan kami, maka kami izin agar bisa dipublikasikan atau difoto atau di video. Alhamdulillah diizinkan. Alhamdulillah, Sampai dapat sekarang izin, dapat iya. izin. Untuk seperti ini Pak Agus, kejadian sakral apa seperti yang ganjil, aneh seperti itu, ada pengalaman nggak Pak Agus? Pernah kami diajak ke dalam ketika kami warungnya hanya sendiri di lapangan sana. Itu ada orang Cirebon 6 orang.
datang ke situ yang tujuannya notabene katanya mau pertapa atau nyepi, Kesini. tapi ke dalam ke sini, tapi kaitan di situ tujuannya lain, bukan hanya untuk iya. itu. Maka hal tersebut kami tidak tahu langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya ketika kami bareng-bareng datang, maka kami keluar. Kemudian yang mereka ada di sini semuanya pada pingsan. Nah, di situ keganjilan itu yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua, Iya. ketika ada monyet yang tertabrak mobil ataupun motor, ketika orang pengendaranya itu tidak berhenti Iya. dalam hitungan menit, maka dia sendiri akan celaka. Dan itu bukan hal yang Iya. mitos. Oke. Dan itu untuk orang-orang yang bertujuan tidak baik atau menyalahgunakan tempat Betul, ini pemirsa. betul. Dan itu suatu pembelajaran pemirsa ya, bahwa untuk berkunjung di sini atau petilasan Syekh Sapu Jagat tidak boleh sembarangan pemirsa, karena tempat ini masih begitu sakral ya Bapak Agus ya. Dan untuk Bapak Agus sendiri sudah bertahun-tahun di sini, untuk pengalaman pribadi Bapak Agus sendiri seperti apa Pak? Seperti apa Pak? Pengalaman pribadi, kami hanya sadar tentang istilahnya harus berbuat satu sabar, kemudian saling berdoa, Iya. dan kami insya Allah akan menjaga kelestarian alam ini, khususnya Candi Batur itu dengan sukarela dan ikhlas lahir dan batin. Iya. Amin. Amin. Dan untuk pendapatannya Pak Agus sendiri, seperti apa Pak? Tadi seperti ada keganjalan, seperti itu gimana sih Pak? Boleh berbagi pengalaman atau untuk pengetahuan saja Bapak? Boleh. Ya. Kalau untuk pendapatan, kami hanya sebatas pendapatan dari istilahnya mobil yang masuk, sekedar hanya uang masuk parkir saja. Iya. Itu pun relatif tidak dinominalkan sekian ribu, sekian rupiah, tidak. Kaitannya dengan ikhlas memberi kami terima, dan kami tidak berhak untuk meminta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitan dengan adanya primata atau hewan yang kami pelihara di sini sudah terlalu banyak, sudilah mungkin kiranya dari birokrasi ataupun dari pemerintah, baik desa, kecamatan maupun kabupaten, sudilah sekiranya untuk mengelurkan atau mengulikan sumbangsihnya kepada baik, Pak. yang ada di sini. Mudah-mudahan amalnya, walaupun toh itu bukan kepada manusia, tapi kan kepada makhluk Tuhan, makhluk Allah baik. semuanya, mudah-mudahan bisa Semoga berlimpah. nanti Amin. bisa tersalurkan ya Pak Agus Amin. ya. Amin. Iya, ini pemirsa peredam hantu, sepertinya salah satu tim peredam hantu ada yang masuk ini pemirsa. Bisa langsung kita saksikan ya pemirsa, ini real, nyata, dan tidak dibuat-buat pemirsa. Ini masih wawancara tapi ada yang masuk di tim peredam hantu, yaitu Mas Lukman ini. Sepertinya sosok apa yang masuk, kita saksikan pemirsa ya. Ini masih ditangani oleh Bapak Kiai Rohmat. Kelihatannya ular ini. Ular ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan penghuni tempat ini atau bukan ini Mbak? Ini boleh tahu nama Simbah siapa ini? Tahu Mbak, nama Simbah siapa ini? Ular tanduk yang punya Syekh Abdurrahman nih. Ular tanduk ini raja ular, ada tanduknya yang punya Syekh Abdurrahman Pak. Punya Syekh Abdurrahman ini. Jadi kan kota kerang yang Mahkota. berarti kan ada semua. Sudah berapa lama Simbah mengikuti Syekh Abdurrahman ini? Menjaga itu sentral. 1000 tahun lebih. 1000 tahun lebih. Kalau Simbah badannya kecil atau besar ini? Besar dan panjang. Besar dan panjang. Pernah keluar nggak ini Simbah dari alam ini? Pernah 1 kali. Pernah 1 kali. Pernah ketemu siapa Simbah ini pada waktu? Saya titipan tempat ini kepada dia. Oh, tempat bagus. Dititipkan tempat bagus. Dititipkan bagus. Saya beri siap. Oh, pernah diberi permata. Iya yang tadi. Permata sama tongkat. Iya, iya benar Pak Agus. Betul. Tadi yang dikasih seperti permata sama Betul. tongkat ada. Iya, saya ceritakan itu tadi. Barangnya ada Pak Agus. Masih dipinjam orang. Oh, tapi Temen. benar nyata ya. Nyata. Subhanallah, ini pemirsa, ini real ya pemirsa ya, tidak dibuat-buat. Tadi seperti yang mediator bilang, ini bahwa ada seperti permata dan tongkat.
yang diberikan kepada Bapak Agus yang selaku di sini bertahun-tahun pemirsa. Dan ini rupanya makhluknya sudah masuk ke tim peredam hantu, yaitu Mas Lukman. Benar adanya ya Bapak Kiai Rohmat ya. Ya. Bisa dilanjut Bapak untuk tanya jawabnya. Sudah sering keluarnya kemana nih? Tadi pertama nemu Pak Agus itu apa di jalan, apa di sini Pak Agus diundang di sini? Tempat tinggal dia. Oh, di tempat tinggal Pak Agus. Saya lupa tempat ini tempat dia. Oh, tempat ini di depan Pak Agus untuk mengelola. Makom, ceritanya. Iya. Ya, gitu aja. Terima kasih. Oh, untuk mengelola Pak Agus. Terima kasih. Iya. Monggo jenengan kuatori mlebet maneh tanah alam niki, Mbak. Matur nuwun sedayange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemirsa peredam hantu sepertinya yang masuk itu tadi Masalah. ini masuk lagi Pak? Masih berlanjut ini. Masih lanjut, ini masih berlanjut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jenengan siapa ini? Dua putri. Putri ular. Bermahkota. Putri ular bermahkota. Apa dengan yang tadi ingon-ingonnya Mbah Abdurrahman itu apanya? Itu rengon kulo sendiri kena bulan. Oh, jenengan juga derek Abdurrahman. Nggih, matur nuwun pun. Iya. Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nonton bukit. Oh, ten bukit. Oh iya, di bukit sana. Oh. Iya, ya itu Pak, yang di bukit sana Pak, itu kelihatan itu. Nggih. Matur nuwun. Jadi nopo tuh. Kula mboten napa-napa, cuma pengen tahu bahwa jenengan Sejarahnya ya, Pak, sejarahnya ya. itu seperti apa, jenengan dulu sejarahnya seperti apa nih? Ya kayak Putri. saat itu kendaraan Bukan yang umum tapi. oh yang Sejarahnya jenengan gimana ini? kalau Kok bisa ikut cuman masuk dengan Syekh Abdurrahman apa ya Pak? Ya, sejarahnya gimana posisi itu itu dijual atau di Putri? Di balik Hah? Daerah Niko pengelola itu Magelang. Oh. Saya sebagai rumput dan mriki. Terus jenengan di latar mriki. Saya sebagai Oh, kalau saya supir. belakang. dengan mriki. Itu dia muridnya saya sebagai itu saya pulang itu. Oh, Muridnya saya sebagai. nggih. Itu sejarahnya ya, Pak ya, Kiai ya. Itu makam Syekh Muhyiddin itu. Syekh Muhyiddin. Muhyiddin. Syekh Muhyiddin. ini Oh, ini nih. Ini pemirsa yang tadi disebut oleh sosok ular, putri ular yang kalau orang Jawa ingon-ingonnya Syekh Abdurrahman. Ini makamnya Syekh Muhyiddin. Oke. Tapi kan dalam alam mimpi tapi nyata. Ini Saya kan banyak sekali yang terkuak sore ini pemirsa ya di petilasan Syekh Sapu Jagat atau Syekh Abdurrahman. Dan ini dua ular, satunya putri ular dan satunya lagi ular juga, dan sosoknya besar sekali, berada di bukit, tepatnya di atas sungai ya. Pemirsa, ini luar biasa sekali, tempatnya masih benar-benar alami, tempatnya alami sekali. Oke, lanjut ya Bapak Kiai ya. Tadi sosok dua ular itu ternyata ingon-ingonnya, kalau bahasa Jawanya bilang ya Pak Yai ya. Kalau yang pertama Ya. ingon-ingonnya Syekh Abdurrahman. Ya. Syekh Abdurrahman sendiri muridnya Syekh Subakir. Iya. Sedangkan tadi putrinya sendiri mengikuti Syekh Subakir. Dulu Syekh Subakir pernah singgah di sini Pak ya. Pernah singgah di sini, bahwa akhirnya Syekh Subakir menitipkan putri itu untuk di wilayah sana itu Bukit untuk sana, Bukit sana itu iya. seperti itu. Iya. Di samping tadi ada Syekh Abdurrahman, Iya. juga ada Syekh Muhyiddin. Iya, ya yang barusan tadi itu ya Pak ya, Pak Yai ya, di situ ya makamnya. Oke. Ya.
Baik, monggo Pak Agus, tadi maaf karena salah satu tim peredam hantu langsung kemasukan tadi yang ular tadi diceritakan oleh Bapak Agus. Untuk Bapak Agus sendiri ini kuncinya ada di Bapak Agus. Benar Pak, tadi 2 ular itu pernah nggak Pak lihat sosoknya? Betul, saya pernah, dan itu nyata, real. Nyata Bapak. Subhanallah Yang sekali ya satu Bapak ya. bermahkota, yang satu bertanduk. Bapak lihat mahkotanya? Ya. Luar biasa sekali, Masya Allah ya Bapak Kiai Rohmat ya. Ternyata pemirsa ini ada sosok ular yang bermahkota, memang benar-benar ada. Dan alhamdulillah yang dikasih tahu Bapak Agus seorang yang jujur ya Bapak ya. Coba kalau jujur dan ikhlas itu suatu perbuatan yang luar biasa sekali, sulit ya Bapak Kiai Rohmat ya. Dan ini ada lagi cerita yang mau diceritakan Bapak Agus barangkali untuk pembelajaran atau pengetahuan sejarah apa lagi Bapak Agus kalau boleh tahu? Sebenarnya di Candi Batur ini sebenarnya banyak sekali keterkaitan dengan adanya petilasan. Iya. Nah, yang kami minta di sini hanya sebatas untuk edukasi aja. Iya. Ketika kita mau belajar tentang kealaman, artinya kita masuk ke sini nggak salah. Tapi yang jelas di sini masuknya ke golongan putih. Iya. Sekali lagi ditegaskan golongan putih ya Bapak Agus ya, yang baik-baik saja. Baik-baik saja. Dan jangan disalahgunakan ya Betul. Bapak Agus ya. Baik Bapak Agus, untuk ular tersebut tadi sudah nyata real, dan untuk makhluk yang lainnya ada nggak Pak Agus penampakan atau yang masuk ke sini dari luar itu ada nggak Pak Agus? Itu sering ketika bulan-bulan ini seperti bulan Sura, terkadang ada semacam babi hutan ataupun kijang, entah datangnya dari mana. Kami sendiri tidak tahu, yang jelas kami tahu itu masuk ke sini. Bapak Agus lihat sendiri ya? Lihat sendiri. Ketika kami kejar di situ sudah Iya. tidak ada. Ya mungkin itu sebagai penghuni sini lagi juga nggak tahu. Ada. Yang jelas ada. Larinya di situ. kemana nggak tahu ya Iya, Bapak Agus pada ya. bulan-bulan ini. Baik Bapak Agus, ini untuk kesan dan pesannya untuk masyarakat, tim peredam hantu ataupun untuk kita semua ya Bapak Kiai Rohmat ya, seperti apa sih Bapak mengajarkan keikhlasan dan kejujuran ditanamkan untuk diri kita sendiri itu? Seperti apa sih Bapak? Ya, itu yang pertama adalah dengan yang kesannya kalau kita mau beradaptasi dengan alam, insya Allah segala sesuatunya akan berjalan dengan alam itu sendiri. Alam Tanpa itu harus bakal kita bersahabat sadari dengan kita bersahabat dengan sendiri. kita. Iya. Itu yang pertama. Kemudian pesannya tidak hanya sebagai untuk masyarakat yang ada di sekitarnya ataupun di sekelilingnya, tapi semuanya yang seluruh yang pernah datang ke sini ataupun birokrasi. Iya. Tolong peliharalah kami dalam hal ini flora dan faunanya agar terlindungi, agar tidak punah ataupun agar tidak terganggu dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan dengan adanya edukasi Candi Batur di sini, mudah-mudahan bisa memajukan bahwa kita bisa belajar dari alam. Ya. Intinya itu. Betul Bapak Agus, terima kasih sekali. Ini pengetahuan yang luar biasa sekali Bapak Agus, terima kasih, dan semoga Bapak Agus sehat selalu. Amin. Dan dijaga kejujuran dan keikhlasan itu Bapak Agus. Saya perlu belajar ini sama Bapak Agus ya. Terima kasih Bapak Agus, selamat sore. Dan ini dengan Bapak Kiai Rohmat selaku Guru Besar PPAL atau yang disebut peredam hantu pemirsa. Seperti apa sih kesan dan pesannya setelah berada di petilasan Sapu Jagat ini Bapak Kiai Rohmat? Ya, terima kasih. Kesan kami sangat tenang, nyaman, damai ya Pak ya. Damai di sini, sejuk, enak. Apalagi tadi sudah tahu bahwa yang ada sini seperti Syekh Abdul Rahman. Sejarahnya ya Pak. Sejarah itu memang beliau-beliaunya itu memang muridnya saya sebagai semua. Bahwa saya sebagai tadi dikawal oleh tadi 2 orang makhluk seperti itu yang berbentuk ular. Pesan saya untuk masyarakat luas, khususnya peredam hantu, bahwa makam-makam seperti ini harus dilestarikan, dijaga dengan baik, gunakan dengan baik, dan harus bermotivasi dengan keikhlasan, kejujuran, serta diamalkan dengan apa yang disampaikan oleh para wali, sehingga ilmu-ilmu yang dipelajari oleh nyenang-nyenang, khususnya di makam ini adalah makam suci, aliran suci, aliran bersih, dengan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, jangan yang lain-lain. Iya. Terima kasih Bapak Kiai Rohmat, luar biasa sekali untuk pengetahuan atau ilmunya. Luar biasa sekali Bapak Kiai Rohmat, semoga bermanfaat untuk masyarakat ya Bapak Kiai Rohmat ya. Pemirsa peredam hantu, demikian untuk menguak misteri di Pemalang pemirsa, luar biasa sekali. Ini petilasan Syekh Sapu Jagat, bahwa tidak hanya alamnya yang masih alami, banyak
sejarah sakral yang terkuak. Luar biasa sekali. Seperti pesan dan kesan Bapak Agus dan Bapak Kiai Rohmat, jagalah kelestarian alam, bersahabatlah dengan kelestarian alam, kejujuran dan keikhlasan motivasi untuk kita semua. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komentarnya. Salam beredam hantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.